Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perkalian, yaitu perkalian 1, 10, 9, 25. Nah, kenapa kita perkaliannya diacak begini? Nah, begitulah digasing. Kalau biasanya kalian diajar mulai dari perkalian 1, habis itu 2, 3, 4, 5, sampai 10 secara berurutan, kalau digasing tidak. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kalian akan lihat dengan sendirinya saat sudah sampai di perkalian 6 nanti. Nah, kita mulai saja dari materi pertama, yaitu perkalian 1. Nah, kemarin ada konsep perkalian. Nah, 1 kali 1 itu artinya satu kotak yang berisi 1, sehingga hasilnya 1. Nah, kalau 2 kali 1 berarti artinya 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 1. Berarti hasilnya adalah 1 di kotak pertama digabung dengan 1 di kotak kedua. Hasilnya adalah 2. Lanjut, kalau 3 kali 1 berarti 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 1. Berarti cara hitungnya bagaimana? 1 di kotak pertama, gabung 1 di kotak kedua, gabung 1 di kotak ketiga. Sehingga hasilnya adalah 3. Nah, kalau ini 4 kali 1 berarti artinya 4 kotak yang masing-masing kotak berisi 1. Cara hitungnya seperti yang sebelumnya, yaitu 1 di kotak pertama, 1 di kotak kedua, 1 di kotak ketiga, dan 1 di kotak keempat. Kita gabung jadi 4. Nah, untuk 5 sampai 10 mungkin bisa kalian tulis sendiri di buku kalian masing-masing agar lebih paham makna dari perkalian ini dalam konkretnya, dalam kenyataannya seperti di konsep perkalian kemarin. Selanjutnya, nah abstraknya bagaimana? Abstraknya ini tidak pakai kotak-kotak lagi. Berarti 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, sampai 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, coba kalian lihat baik-baik perkalian 1, abstrak dari perkalian 1 ini. Mulai dari 1 kali 1 sampai 10 kali 1. Coba lihat baik-baik, coba kalian lihat apakah ada pola di perkalian 1. Nah, ternyata kalau kalian dapat, wah kalian hebat. Tapi kalau ada yang belum dapat ya silakan, tidak apa-apa, akan dijelaskan di sini. Nah, pola ingat. Pola ingat ini membantu kita mengingat perkalian 1 dengan pola. Nah, ternyata dari abstrak yang tadi kita memperoleh pola ingat, yaitu semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Coba lihat sama-sama. 1 kali 1, 1. 2 kali 1 tetap 2. 3 kali 1 tetap 3. 4 kali 1 tetap 4. 10 kali 1 tetap 10. Berarti pola ini benar. Nah, bagaimana kalau 15 kali 1? Berarti 15. 115 kali 1? 115. 26 kali 1? Ya tetap 26. 1026 kali 1? Tetap juga 1026. 243 kali 1? Tetap 243. 2050 kali 1? Tetap 2050. Paham untuk perkalian 1? Mem harap kalian paham. Lanjut, perkalian 10. Nah, perkalian 10 kita mulai dari 1 kali 10. Artinya adalah satu kotak yang berisi 10. Maka totalnya adalah 10. Nah, kalau 2 kali 10 berarti 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 10. Cara hitungnya bagaimana? Berarti cara hitungnya 10 di kotak pertama digabung dengan 10 di kotak kedua. Hasilnya jadi 20. Kalau 3 kali 10 berarti 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 10. Cara hitungnya 10 di kotak pertama, gabung 10 di kotak kedua, gabung 10 di kotak ketiga. Hasilnya adalah 30. Nah, 4 kali 10
berarti 4 kotak yang masing-masing kotak berisi 10. Cara hitungnya, 10 di kotak pertama gabung 10 di kotak kedua, gabung 10 di kotak keempat. Hasilnya adalah 40. Nah, untuk 5 kali 10 sampai 10 kali 10 mungkin bisa kalian tulis di buku kalian. Nah, sekarang kita lihat abstrak dari perkalian 10, yaitu ada 1 kali 10 sampai 10 kali 10. Nah, dari abstrak ini kira-kira apa yang sudah kita pelajari di perkalian 1? Yaitu 1 kali 10. Sehingga kita hanya fokus di 2 kali 10 sampai 10 kali 10. Nah, agar kita lancar di perkalian 10, maka kita perlu mencari pola dari perkalian 10. Nah, pola ingat dari perkalian 10 adalah semua bilangan yang dikalikan 10 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ditambah bulat di belakang. Nah, contohnya coba lihat di abstrak. 1 kali 10 hasilnya 10. 2 kali 10 hasilnya 20. 3 kali 10 hasilnya 30. Maksudnya begini, 1 kali 10 hasilnya bakalan 1 ditambah bulat di belakang, dibaca 10. 2 kali 10 itu artinya 2 ditambah bulat di belakang, dibaca 20. 10 kali 10 artinya 10 ditambah bulat di belakang, artinya 100. 7 kali 10 berarti 7 ditambah bulat di belakang, jadilah 70. Bisa untuk polanya. Nah, coba yang ini. 15 kali 10 berarti 15 ditambah bulat di belakang. 15 bulat dibaca 150. Kalau ini 1026 dikali 10 berarti 1 bulat 26 ditambah bulat di belakang. Berarti dia dibaca jadi 10.260. Kalau ini 13.013 dikali 10 berarti kita langsung tambah saja bulat di 13.013. Berarti jawabannya 130.130. Kalau ini 100 kali 10 berarti 100 ditambah bulat di belakang dibaca dengan 1000 hasilnya. Kalau ini 250 kali 10 berarti 250. 25 bulat ditambah bulat lagi di belakang. Maka hasilnya 2500. Kalau ini 26 kali 10 berarti 260. Nah, sekarang kita masuk di perkalian 9. Sama seperti perkalian 1 dan 10 tadi, perkalian 9. 1 kali 9 artinya 1 kotak berisi 9, maka hasilnya 9. Kalau 2 kali 9 berarti 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 9. Cara hitungnya 9 di kotak pertama digabung dengan 9 di kotak kedua. Hasilnya adalah 18. 3 kali 9 berarti 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 9. Cara hitungnya 9 di kotak pertama, gabung 9 di kotak kedua, gabung 9 di kotak ketiga. Hasilnya 27. Dan 4 kali 9 berarti 4 kotak yang masing-masing kotak berisi 9. Cara hitungnya 9 di kotak pertama, gabung 9 di kotak kedua, gabung 9 di kotak ketiga, gabung 9 di kotak keempat. Maka hasilnya 36. Nah, abstrak dari perkalian 9 kurang lebih seperti ini. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. Sampai ke 10 kali 9 yaitu 90. Nah, coba kita lihat sama-sama. Apakah sudah ada perkalian di perkalian 9 ini yang hasilnya itu sama dengan perkalian 1 dan 10 yang sudah kita bahas sebelumnya? Ada tidak? Ada, yaitu 1 kali 9, di mana ini sudah ada di perkalian 1. Ingat, 9 kali 1 hasilnya bakalan sama dengan 1 kali 9.
Terus apalagi yang sudah diperoleh di perkalian sebelumnya? Yaitu 10 kali 9, yaitu sudah ada di perkalian 10. Nah, berarti kita tinggal fokus di 2 kali 9 sampai 9 kali 9. Itu titik kritis di perkalian 9-nya. Pola ingatnya supaya mempermudah kita mengerti perkalian 9. Pola ingat bisa menggunakan jari. Nah, saat kita sudah menemukan hasil dari perkalian 9, ternyata hasilnya itu jika angkanya kita jumlahkan hasilnya bakalan 9. Nah, mungkin tidak mengerti kalau tidak dilihatkan secara visual. Coba kita lihat sama-sama. Jadi, coba kalian angkat dua tangan kalian. Persis seperti di gambar. Nah, jari kelingking sebelah kiri itu jari pertama. Baru jari kedua, jari ketiga, jari keempat, jari kelima, sampai jari ke-10. Paham? Nah, kenapa di sini ada label jari pertama, jari kedua, ketiga, sampai ke-10? Nah, kalau Mem bilang 1 kali 9 berarti kalian tekuk jari yang ke-1. Tekuk jari yang label 1 ini. Kalau 5 kali 9 berarti kalian tekuk jari yang berlabel 5. Boleh? Contohnya 2 kali 9 berarti Mem bakalan tekuk jari kedua. Nah, saat jari kedua sudah ditekuk, kita peroleh 1 jari di sebelah kiri dan 8 jari di sebelah kanan. 1 dan 8 kita baca dengan 18. Nah, itulah hasil dari 2 kali 9. Paham? Nah, ternyata 18 itu kan terdiri dari angka 1 dan 8. 1 tambah 8 hasilnya adalah 9. Lanjut. Kalau 3 kali 9 berarti jari ketiga yang ditekuk. Nah, saat jari ketiga ditekuk, kita memperoleh 2 jari di sebelah kiri dan 7 jari di sebelah kanan. 2 dan 7 dibaca 27. Itulah hasil dari 3 kali 9. Dan kalau kita jumlahkan 2 tambah 7 hasilnya tetap 9. Lanjut. 4 kali 9. Jari keempat ditekuk, kita peroleh 3 jari di sebelah kiri, 6 jari di sebelah kanan. Sehingga 4 kali 9 hasilnya 36. Coba kita jumlahkan angkanya. 3 tambah 6 juga 9. Lanjut. 5 kali 9 berarti yang ditekuk jari ke-5. Saat jari ke-5 ditekuk, kita memperoleh 4 jari di sebelah kiri, 5 jari di sebelah kanan. 4 dan 5 kita baca dengan 45. Itulah hasil dari 5 kali 9. Nah, kalau kita jumlahkan 4 tambah 5 hasilnya juga 9. Lanjut. 6 kali 9 berarti yang ditekuk jari ke-6. Saat jari ke-6 ditekuk, di sebelah kiri ada 5 jari, di sebelah kanan ada 4 jari. Sehingga hasilnya adalah 54. Sehingga 6 kali 9 adalah 54. Sekali lagi coba kita jumlahkan 5 tambah 4. Hasilnya juga 9. 7 kali 9 berarti jari ke-7 yang ditekuk. Saat jari 7 yang ditekuk, maka kita peroleh 6 jari di sebelah kiri, 3 jari di sebelah kanan. Dibaca 63. Nah, coba kita jumlahkan 6 tambah 3 juga 9. Lanjut. 8 kali 9 berarti yang ditekuk jari ke-8. Nah, saat jari ke-8 ditekuk, kita peroleh 7 jari di sebelah kiri, 2 jari di sebelah kanan, sehingga dibaca 72. Bisa? Oke. Nah, selanjutnya 9 kali 9 berarti kita tekuk jari ke-9.
Saat jari ke-9 ditekuk, kita peroleh 8 jari di sebelah kanan, 1 jari di sebelah kiri, sehingga dibaca 81. Itulah hasil dari 9 kali 9. Bisa. Jadi kalau perkalian 9, kalau belum lancar silakan pakai jari ini. Aturan main untuk perkalian 9. Nah, selanjutnya perkalian 2. Nah, perkalian 2. Di sini 1 kali 2 artinya 1 kotak yang berisi 2. Ya, hasilnya adalah 2. Kalau 2 kali 2, 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 2. Sehingga hasilnya adalah 2 di kotak pertama digabung dengan 2 di kotak kedua. Hasilnya adalah 4. Begitu juga 3 kali 2, begitu juga 4 kali 2. Nah, sekarang abstraknya ini. 1 kali 2 sampai 10 kali 2. Coba kita lihat sama-sama. Adakah perkalian yang sudah kita bahas sebelumnya? Ada, yaitu 1 kali 2 di perkalian 1. 9 kali 2 di perkalian 9, 10 kali 2 di perkalian 10. Sehingga kita dipermudah untuk perkalian 2. Kita hanya perlu memperlancar di perkalian 2 kali 2 sampai 8 kali 2. Nah, untuk memperlancarnya bagaimana? Ada pola ingat. Pola ingatnya ini, semua bilangan yang dikalikan 2, hasilnya adalah jumlah dari bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Misalnya begini, 5 kali 2, berarti 5 tambah 5, 10. 8 kali 2, berarti 8 tambah 8, 16. Baru 10 kali 2 berarti 10 kali 10, 10 tambah 10, 20. Jadi bilangan yang dikalikan 2 itu saling jumlah dengan dirinya sendiri. Bisa? Nah, sekarang perkalian 5. Perkalian 5 seperti yang perkalian sebelumnya, 1 kali 5 artinya 1 kotak yang berisi 5, sehingga hasilnya 5. Kalau 2 kali 5 berarti 2 kotak yang masing-masing kotak berisi 5. Cara hitungnya 5 di kotak pertama digabung 5 di kotak kedua. 5 tambah 5 adalah... Nah, ternyata 1 kali 5 sudah ada di perkalian 1. 2 kali 5 sudah ada di perkalian 2. 9 kali 5 sudah ada di perkalian 9. 10 kali 5 sudah ada di perkalian 10. Kita dipermudahlah di sini karena kita hanya perlu memperlancar di perkalian 5 ini mulai dari 3 sampai 8. Nah, cara memperlancarnya bagaimana? Kita pakai pola ingat. Nah, cara gampangnya kita pakai jari, di mana setiap jari itu bernilai 5. Contoh, 1 kali 5. Berarti kita angkat 1 jari. Nah, 1 jari ini bernilai 5. Berarti 1 kali 5 adalah 5. Selanjutnya, 2 kali 5. Kita angkat 2 jari. Di mana 1 jari bernilai 5. Berarti kalau 2 jari, hasilnya 10. Sehingga 2 kali 5, 10. 3 kali 5. Kita angkat 3 jari. Berarti 5 tambah 5 tambah 5. Berapa? 15. Maka hasil dari 3 kali 5 adalah 15. 4 kali 5, kita angkatlah 4 jari. Nah, 4 jari yang masing-masing jari nilainya 5. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 20. Itulah hasil dari 4 kali 5. Untuk 5 kali 5 sampai 10 kali 5 mungkin bisa kalian coba sendiri dengan jari kalian masing-masing. Nah, coba jawab ini. 2 kali 5. 9 kali 5. 10 kali 5. 8 kali 9. 9 kali 7. 4 kali 9. 7 kali 2. 2 kali 6. 8 kali 5. 5 kali 7. Nah, Mem harap
pertanyaan terakhir itu kalian langsung jawab saat mem tanya. Kalian harus latihan menconga agar lebih lancar. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi ke materi berikutnya.